Assalamualaikum, welcome back to my channel. Perkenalkan, saya Sinta Nur Aini, mahasiswa pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di dalam video ini, saya akan bercerita mengenai profil pendidikan saya mulai dari tingkat TK hingga tingkat perguruan tinggi. Tak hanya itu, di sini saya juga akan menceritakan kesan dan pesan saya selama berkuliah di Universitas Siliwangi. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perencanaan pendidikan matematika yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Dedi Nur Jamil, Magister Pendidikan. Nah, pendidikan formal saya diawali ketika saya masuk di RA Barokatul Ulum Marga Laksana. Nah, di mana RA tersebut terletak di kampung saya gitu ya. Nah, pendidikan tersebut merupakan jenjang pertama saya sebagai anak usia dini, di mana pendidikan tersebut adalah pendidikan anak usia dini yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Nah, di sana saya diajarkan banyak hal, mulai dari membaca, menulis, berhitung, bercerita, dan banyak hal lainnya. Nah, tak hanya itu, di sana juga saya diajarkan konsep dasar dari keagamaan. Mulai dari diajarkan jumlah rukun iman, rukun Islam, bacaan doa-doa harian, rukun sholat, dan lain sebagainya gitu ya. Sebagai pendidikan pertama benar-benar saya dapatkan gitu di RA tersebut. Nah, banyak pengalaman yang saya temukan di sana sebagai pengalaman pertama saya dalam mengenyam pendidikan di pendidikan formal. Nah, kemudian untuk jenjang berikutnya saya melanjutkan pendidikan di SDN Marga Laksana. Nah, sebagai jenjang lanjutan dari pendidikan formal saya di SD Marga Laksana pun saya tak kalah menyenangkan gitu dari jenjang pendidikan sebelumnya. Di sana saya mendapatkan banyak pengalaman. Selain dari akademiknya, di sana saya juga diajarkan non akademisnya gitu. Mulai dari kegiatan kepramukaan, olahraga, kesenian, dan lain sebagainya gitu. Nah, dan di sana juga saya pernah mengikuti kegiatan jambore, lomba tingkat kecamatan, kemudian nyanyi pupu, kaligrafi, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu saya menempuh pendidikan di MTS Karya Bakti. Nah, sebagai jenjang lanjutan atau sebagai pendidikan menengah pertama, saya mengenyam pendidikan di MTS Karya Bakti. Nah, berbeda dengan tingkat pendidikan sebelumnya, di sana saya juga menemukan hal baru gitu. Selain dari akademiknya, pengetahuannya, saya di sana juga mulai dikenalkan atau diajarkan dengan apa itu organisasi gitu. Di sana saya mulai mengikuti organisasi di OSIS sebagai stafnya, kemudian juga aktif mengikuti pramuka gitu sebagai anggota. Nah, kemudian juga di sana ada program wajib sebagai pengembangan dari siswa-siswi di MTS Karya Bakti tersebut, di mana bidangnya itu ada bidang keagamaan, kesenian, olahraga, dan lain sebagainya. Nah, di sana saya ikut pengembangan di pengembangan pidato juga ibadah gitu. Nah, dan dulu itu saya juga pernah ikut lomba gitu ya, pidato, dan alhamdulillah ya tidak menang, tapi saya tidak putus harapan sampai di sana gitu ya. Banyak pengalaman-pengalaman lain yang juga saya temukan gitu di sana, karena resiko dari sebuah perlombaan itu ya menang atau kalahnya yaitu di akhir gitu ya. Nah, dan untuk selanjutnya saya melanjutkan pendidikan di SMK Miftahul Ulum. Nah, dan di sana saya benar-benar mendapatkan sesuatu yang baru gitu. Sebagai angkatan pertama, sebagai perintis, banyak hal yang saya temukan di sana. Tak hanya mengenai akademik, pengetahuan, dan lain sebagainya saya temukan di sana seperti di jenjang pendidikan lain sebelumnya gitu ya. Di sana saya
mendapatkan pelajaran lebih kepada arti kehidupan gitu, arti dari persahabatan, arti dari kebersamaan, kemudian keteguhan, kekuatan, kesabaran dan lain sebagainya. Saya benar-benar rasakan di sana sebagai angkatan pertama gitu ya. Saya itu merasa jadi testimoni gitu ya, jadi istilahnya merasa jadi bahan percobaan. Tapi itu hanya sedikit pemikiran yang salah di dalam pikiran saya gitu ya, tapi tidak sepicik itu, sekecil itu gitu ya. Di sana juga saya banyak menemukan hal-hal yang baru gitu. Nah, di sana sempat saya ingin menyerah, sempat saya ingin pindah dari sekolah tersebut ya, karena adanya rasa ketidakpuasan yang saya dapatkan dari sekolah tersebut, baik itu karena keterbatasan fasilitas ataupun keterbatasan guru dan lain sebagainya gitu ya, saya rasakan di sana. Namun pernah gitu ya, ada satu kalimat yang selalu saya ingat sampai 3 tahun terakhir. Saya ingat kalimat tersebut. Ada guru yang mengatakan gitu ya, bahwa katanya gitu, lebih baik jadi pencetus sejarah daripada penerus sejarah. Ya mungkin dari kalimat tersebut menjadi motivasi buat saya untuk tetap bertahan di SMK tersebut, hingga akhirnya saya pun dapat bertahan selama 3 tahun, kemudian lulus di SMK tersebut dengan berbagai hal lika-liku dan banyak hal yang saya rasakan di sana gitu ya. Nah, dan keluar dari sana saya itu sempat bingung gitu, mau melanjutkan kemana ya, karena keterbatasan itu, keterbatasan informasi. Terus saya merasa insecure keluaran dari SMK yang baru berdiri gitu ya, yang belum terkenal. Nah, dan dulu itu saya gak tahu gitu ya, masuk perguruan tinggi negeri itu ada jalur SBMPTN, SNMPTN dan lain sebagainya. Ya saya taunya ada ujian gitu kalau untuk masuk di universitas negeri, tapi gak tau lah apa namanya itu. Nah, dan dulu itu saya baru nyari-nyari informasi itu, orang lain mah udah pada lulus di SBMPTN, udah pada lulus di SNMPTN, saya baru cari informasi mengenai masuk ke perguruan tinggi ya, karena keterbatasan gitu ya, keterbatasan informasi di daerah saya gitu. Nah, tapi alhamdulillah tidak memutuskan harapan saya untuk tetap melanjutkan ke jenjang selanjutnya gitu ya. Dan alhamdulillah dengan beberapa proses, kemudian pengorbanan dan lain sebagainya, saya bisa masuk di Universitas Siliwangi. Nah, dan alhamdulillah juga saya di sana keterima sebagai mahasiswa pendidikan matematika. Pertama masuk, pasti yang pertama ditanyakan, kenapa sih ngambil jurusan matematika? Saya pun tidak tahu gitu ya awalnya seperti apa. Cuman yang ada di diri saya gitu ya, saya sadar bahwa keterbatasan saya di matematika, saya tidak pernah suka dengan pelajaran matematika, saya tidak mahir di sana dan lain sebagainya. Namun yang jadi motivasi saya, kenapa saya masuk pendidikan matematika? Ya karena di daerah saya minim jurusan pendidikan matematika. Mungkin itu motivasi salah satunya gitu ya. Karena keterbatasan tersebut istilahnya memaksa saya gitu untuk bisa masuk sebagai mahasiswa pendidikan matematika yang mudah-mudahan nanti setelah lulus saya bisa amalkan ilmu saya dan bisa istilahnya mengajar gitu di daerah saya. Nah, banyak hal yang saya temukan di universitas ini, antropologi antara pendidikan di MTS, SMK, RA apalagi gitu ya, dengan pendidikan kampus itu jelas sangat jauh berbeda gitu. Dari yang saya terbatas waktu di SMK, saya ingin aktif sebagai organisator gitu ya, aktif berorganisasi, namun tak ada wadah yang menaunginya gitu. Tapi setelah saya masuk ke Universitas Siliwangi, banyak wadah yang menaungi, seperti ada pramuka dan lain sebagainya gitu, untuk menaungi saya untuk bisa belajar sebagai organisator. Namun saya juga tidak bisa, istilahnya saya bernafsu nih untuk masuk di organisasi, tapi tidak bisa seperti itu. Ada pertimbangan dan sebagainya, saya bisa ikut serta di organisasi tersebut gitu. Kesan pesannya ya itu ya, banyak hal yang
banyak hal baru yang saya temukan di Universitas Siliwangi. Nah, untuk pesannya, saya berpesan kepada semua mahasiswa, jadilah salah satu dari 10 pemuda yang Insinyur Soekarno katakan di dalam pidatonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.